Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Kita lanjut pembahasan CSS kita. Kita nggak ngebut ya setelah UTS ini. Di sini nanti kita akan mencoba mengenal tentang CSS Combinators. Ini agak penting nanti karena ini akan banyak dipakai ya, karena kalian harus mengkombinasikan beberapa selektor. Kalau kalian masih ingat, ketika kita belajar selektor, kita ada beberapa jenis selektor. Ada elemen selektor, ketika ditulis nama elemen HTML-nya, maka seluruh elemen HTML tersebut dalam halaman HTML akan mendapatkan style yang sama yang didefinisikan dalam CSS-nya. Ada juga CSS ID selector, di mana dia menggunakan tanda crash ini dan hanya dipakai satu kali dalam satu halaman. Ya, jadi biasanya dia dipakai untuk elemen yang akan diberi style yang unik atau lain daripada yang lain. Kemudian ada class selector, dia sama seperti ID, cuman dia diberi nama dengan menggunakan awalan titik, cuman dia bisa dipakai beberapa kali oleh banyak elemen ya. Bisa juga dipakai oleh banyak elemen beberapa kali, lebih dari satu kali. Itu selektor. Nanti kalian bisa amati lagi, simak lagi videonya tentang selektor. Sekarang kita akan membahas combinators. Nah, selektor itu bisa dikombinasikan dengan menggunakan combinators. Nah, combinators ini dia menentukan hubungan antara selektor satu dengan selektor yang lain. Ada beberapa kombinator, ada 4 sih. Yang pertama adalah descendant selector dengan menggunakan spasi atau space. Descendant itu bahasa Indonesianya adalah keturunan. Jadi dia digunakan untuk mengaplikasikan style yang sama, mengaplikasikan style yang didefinisikan pada CSS-nya untuk keturunan-keturunan pada elemen tertentu. Contoh di sini ada selektor div dan selektor p. Keduanya dipisahkan dengan menggunakan spasi. Jadi ini ada spasinya. Antara div sama p itu ada spasinya. Maka dia akan mengaplikasikan style background color yellow ini kepada seluruh elemen p yang berada pada elemen div. Jadi seluruh elemen p yang berada pada elemen div itu akan mendapatkan style ini. Sedangkan elemen p yang lain yang tidak berada di dalamnya elemen div, dia tidak akan mendapatkan style ini. Jadi elemen-elemen p yang berada di dalam elemen div itu disebut sebagai keturunan dari div atau descendant atau keturunan dari div. Jadi kalau kita ingin memberikan style pada sesuatu yang berada di dalamnya sesuatu yang lain, kita bisa menggunakan descendant selector. Oke, kita coba aja langsung. Seperti ini ya logikanya. Di sini ada 5 paragraf. Ada 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Paragraf 1 sampai 3, dia mendapatkan style warna kuning, background warna kuning. Karena dia berada di dalamnya div. Ya. Meskipun dia berada 2 level di dalamnya div. Untuk yang paragraf 1, dia berada langsung di bawah di dalamnya div kan. Div-nya kan mulai dari sini, berakhir di sini. Jadi ketiga baris program ini dia berada di dalamnya div sehingga dia akan menjadi keturunan dari div itu. Paragraf yang pertama dia langsung menjadi keturunan pertama. Sedangkan paragraf yang kedua juga menjadi keturunan yang pertama. Paragraf ketiga ini dia menjadi keturunan kedua karena dia berada di dalamnya section. Baru section ini berada di dalamnya div, 2 level. Paragraf ketiga ini berada di dalamnya section, ya kan? Baru nanti sectionnya ini dia berada di dalamnya div, sehingga paragraf ketiga ini adalah keturunan kedua atau 2 level di bawahnya div. Tapi dia tetap mendapatkan style yellow, sama seperti paragraf 1 dan paragraf 2, karena meskipun dia level 2, dia tetap merupakan keturunan dari elemen div. Keturunan di sini maksudnya bukan seperti beranak pinak, itu bukan, tapi elemen-elemen lain yang berada dalam suatu elemen itu dia menjadi keturunan dari elemen itu. Jadi kalau di sini ada link atau ada elemen lain yang berada di dalamnya div, maka elemen itu
juga akan menjadi keturunannya div. Cuman di sini yang diberi style hanya paragraf saja. Kita bisa coba nih, coba lebih lanjut ya untuk descendant selector. Jadi kita akan coba di sini. Bentar deh, kita ginikan dulu. Nah, oke. Kita buat langsung HTML-nya saja. Kenapa langsung HTML-nya? Karena kita cuma butuh satu baris CSS ya. Kita mau bazir kalau bikin satu file yang berbeda. Kita bisa ini di close aja biar nggak membingungkan. Nah, di sini di luar ini ya. Di luar ini kita bisa kasih descendant selector .html. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih doc type-nya, kemudian HTML-nya. Nah, elemen head ini kan dan elemen body ini kan berada di dalamnya HTML ya. Sehingga elemen head dan elemen body itu dia merupakan keturunan dari HTML karena dia berada di dalamnya HTML, dan seluruh elemen lain yang berada di dalamnya HTML dia merupakan keturunan dari elemen HTML. Title ini dia keturunan dari elemen head, dia juga keturunan dari elemen HTML karena juga berada di dalamnya elemen HTML. Tapi body ini tidak merupakan keturunan dari elemen head karena dia setara. Nah, ini kita kasih judul dulu, descendant selector seperti ini. Kemudian nggak perlu pakai link ref ya, karena kita mau bikin CSS-nya langsung di sini. Boleh, nggak masalah. Ini seperti kemarin kita udah belajar inline CSS, internal CSS atau external CSS. Nah, di sini kita pakai internal CSS. Di sini kita pakai descendant selector untuk div dan p. Kita pisahkan dengan menggunakan tanda spasi. Ya, seperti ini. Sehingga dia akan menseleksi elemen p yang menjadi keturunan dari elemen div. Oke, lalu di sini kita kasih style, stylenya yang satu baris saja. Kasih background color. Kalian boleh pakai style yang lain, tapi di sini boleh pakai style background color. Apa ya warna yang berawalan dengan U ya? Kok nggak ada ya? Nggak ada. Ini misalnya Indian red, nggak masalah. Ini. Kemudian di dalamnya body kita kasih judul dulu biar gampang mengingat-ingatnya. Judulnya descendant selector seperti itu. Kemudian kita kasih paragraf pertama keterangan ya, untuk keterangan kalian akan mudah mengingat. Descendant selector adalah selektor yang menyeleksi seluruh keturunan dari sebuah elemen. Itu ya. Kemudian kita buat div. Nah, di div ini kita akan bikin paragraf 1 di dalam div. Kemudian kita akan bikin paragraf yang kedua, paragraf 2 di dalam div. Kenapa 2 paragraf atau lebih? Untuk menunjukkan kalian bedanya apa. Kemudian kita akan bikin paragraf yang ketiga. Tapi paragraf ketiga ini kita buat section seperti ini. Kita kasih section agar supaya dia tidak menjadi keturunan langsung dari div ya. Div itu kan mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Nah, paragraf 1 dan 2 dia keturunan langsung karena tidak masuk ke elemen yang lain. Sedangkan paragraf
ini paragraf ketiga. Ini dia keturunan kedua karena dia masuk di section. Section ini dia keturunan pertama dari div. Paragraf ketiga ini dia masuk menjadi anaknya section. Section ini anaknya div gitu ya. Gitu maksudnya. Tapi seluruhnya yang ada di div ini dia merupakan keturunannya div. Kemudian kita bikin 2 paragraf lagi di luar div. Paragraf 4 di luar div. Kemudian kita kasih paragraf 5. Paragraf 5 di luar div. Seperti ini ya. Jadi H1 itu judul. Ini paragraf deskripsi di luar div ya. Kemudian ada div. Dari sini sampai sini. Div ini berisi 4 elemen. Elemen pertama paragraf, elemen kedua paragraf, elemen ketiga adalah section, di mana di dalamnya section itu ada paragraf lagi. Nih. Nah, seluruh yang ada di dalam div ini merupakan keturunan dari div ini. Jadi ini P, section P ini keturunan dari div. Kemudian selektornya adalah div spasi P. Maka dia akan menseleksi seluruh P yang menjadi keturunan dari div. Jadi dia akan menseleksi P yang pertama, P yang kedua, dan P yang ketiga. Meskipun P yang ketiga ini bukan keturunan langsung dari div. Kita coba dulu. Desain dan selektor titik HTML. Nah ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 dia terkena stylenya ini, background color Indian red. Sedangkan paragraf 4 dan 5 itu tidak terkena karena dia berada di luarnya div. Ini bisa kita ganti deh warnanya. Nih. Gitu ya. Itu descendant selector. Kemudian kombinator yang kedua adalah child selector. Child selector dia digunakan untuk menseleksi elemen-elemen yang merupakan anak dari elemen yang lain. Jadi contoh di sini ada div, kemudian ada kombinatornya menggunakan tanda lebih dari. Div lebih dari P, tapi ini maksudnya bukan lebih dari, tapi dia selektor ya, menseleksi seluruh P yang menjadi anaknya div. Anak ya, bukan keturunan. Kalau yang ini, P yang ketiga ini dia adalah keturunan. Kalau yang, tapi cucu kan sebenarnya relasinya antara paragraf ketiga dengan div ini cucu. Yang menjadi anaknya div adalah section. Section ini anaknya div. Nah, karena P ini berada di dalamnya section, berarti P ketiga ini dia merupakan cucu. Nah, kalau kita hanya ingin menseleksi anaknya saja, kita bisa menggunakan child selector. Kita coba child selector. Child selector titik HTML. Kita jelaskan dulu nih. Nah, seperti ini. Paragraf 3 dia tidak terkena style. Kenapa? Karena paragraf 3 dia berada di dalamnya section. Dalam relasinya paragraf 3 ini bukan anaknya div, meskipun dia berada di dalamnya div ini sampai ini. Tapi dia masuk juga ke section. Section ini karena dia langsung berada di bawahnya div, dia menjadi anaknya. Sedangkan paragraf 3 dia menjadi cucunya. Karena cucu dia nggak termasuk child, nggak termasuk anak, sehingga dia tidak terkena style warna yellow itu. Gitu ya. Kita coba. Title child selector. Ini kita kasih wrap. Kemudian kita kasih stylenya
background color. Oh sorry, selektornya belum. Selektornya kita div P ini ya, kasih tanda seperti itu. Background color kita kasih yellow green ini. Kemudian kita buatlah di bodinya. H1 kasih judul dulu, child selector. Kemudian kasih paragraf child selector, menyeleksi elemen-elemen yang menjadi anak dari elemen tertentu. Jadi elemen tertentunya adalah div, yang diseleksi adalah P yang menjadi anak dari div. Kalau descendant tadi keturunan ya, keturunan. Cucu kan termasuk keturunan. Sedangkan kalau ini child, cucu itu tidak termasuk anak. Ya. Kemudian di sini kita akan kasih div-nya. Div. Kemudian kita kasih paragraf pertama. Paragraf 1 merupakan anak. Ini ya. Anak. Kemudian paragraf 2 juga merupakan anak dari div. Nah, paragraf 3 merupakan cucu karena di sini kita mau kasih section atau kasih yang lain selain section juga boleh. Intinya dia nggak langsung jadi anaknya div ya. Ini. Kemudian kita buat 2 paragraf lagi. P paragraf 4 bukan anak. Kemudian kita ke paragraf yang kelima. Paragraf 5 bukan anak. Nih, sekarang kita coba. Child selector .html. Nah, ini ya, dia hanya paragraf 1 dan 2 saja yang terseleksi. Paragraf 3 tidak terseleksi meskipun dia juga keturunan. Jadi keturunan, bukan anak ya, tapi cucu. Seperti itu untuk child selector. Kemudian untuk yang lain, ada adjacent sibling selector. Adjacent sibling selector itu digunakan untuk menseleksi elemen yang menjadi saudara dari elemen tertentu, yang posisinya saudara immediate atau saudara yang langsung menjadi saudara berikutnya. Jadi misalkan kamu menjadi seorang anak pertama, maka adjacent siblingmu adalah saudaramu yang menjadi anak kedua. Sedangkan anak yang ketiga itu bukan adjacent sibling, itu maksudnya. Jadi adjacent sibling itu adalah saudara yang immediately after atau yang berikutnya. Jadi setelah anak pertama itu adjacent siblingnya adalah anak kedua. Anak pertama dan anak ketiga itu bukan adjacent sibling. Kita langsung coba aja dulu. Adjacent sibling. Kita buat adjacent sibling .html. Oke. Kita buat doctype, kemudian HTML, head, jangan lupa word wrap. Kalian boleh pakai word wrap, boleh nggak masalah. Title, adjacent sibling selector. Kemudian di dalamnya head, style. Kita kasih style. Kita kasih div plus
P. Jadi simbolnya untuk adjacent sibling itu adalah plus. Elemennya nggak harus div sama P, tapi bebas. Jadi sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Kita kasih background color juga untuk mendemonstrasikan bagaimana dia akan berpengaruh. Rosy brown. Tuh. Baik, lalu di sini kita kasih body, kemudian judul H1, adjacent sibling selector, kemudian kita kasih paragraf pembuka. Adjacent sibling selector adalah selector CSS untuk menyeleksi saudara berikutnya dari sebuah elemen. Seperti itu, saudara berikutnya. Jadi yang setara ya. Lalu kita akan pakai seperti ini ya, pakai. Kita bikin div. Kemudian di dalamnya kita akan bikin paragraf pertama. Paragraf 1 di dalam div. Kita copy aja. Nah, paragraf kedua juga di dalam div. Lalu kita akan bikin paragraf ketiga di luar div. P. Paragraf 3 setelah div. Setelah ya, setelah. Jadi ini paragraf 3 itu setelahnya div. Nah, dia akan terpengaruh oleh style adjacent sibling. Sedangkan yang di dalamnya ini tidak terpengaruh karena di dalamnya ini adalah anaknya dari div. Sedangkan di sini yang kita tulis itu adalah selektornya, kombinatornya adalah plus. Kalau plus dia menunjukkan adjacent sibling. Paragraf yang berada di dalamnya div ini dia merupakan anak dari div. Sedangkan paragraf yang berada setelah div dia dianggap sebagai saudara berikutnya. Nah, kalau kita kasih paragraf lagi di sini, paragraf 4 setelah paragraf 3 ini, maka paragraf 4 ini dia tidak menjadi adjacent sibling. Kita amati. CSS adjacent sibling .html. Nah, paragraf 4 ini bukan menjadi adjacent sibling ya. Jadi kamu dengan adikmu yang pertama itu adjacent, sedangkan kamu dengan adikmu yang kedua itu bukan adjacent. Sehingga karena ini kombinatornya adalah adjacent sibling, maka yang terseleksi hanya saudara yang adjacent saja, berarti yang setelahnya, immediately after, sesaat setelah div itu berakhir. Jikalau di sini kita kasih div lagi, maka dia akan berulang. Div. Kemudian di sini kita kasih 2 paragraf lagi. Begini. Paragraf 5 dan paragraf 6. Kemudian lalu kita bikin 2 paragraf lagi di luar div. Kita kasih paragraf 7 dan paragraf 8. Seperti ini. Maka yang menjadi adjacent sibling lagi adalah ini, paragraf 7. Istilah paragraf 7. Paragraf 8 itu tidak menjadi adjacent sibling. Nah, paragraf 7 dia menjadi adjacent sibling. Paragraf 7. Karena dia langsung menjadi posisinya langsung setelahnya div langsung. Kalau misalkan ini kita kasih elemen lain, misalnya a href http www misalnya link, ini kita kasih link
maka dia tidak lagi, paragraf 7 tidak lagi menjadi adjacent sibling. Nah, hilang stylenya ya, karena dia antara div dengan paragraf 7 dia dikasih link, sehingga dia tidak menjadi adjacent. Gitu ya. Ini saya hapus aja. Nah, ini menjadi adjacent lagi karena dia posisinya langsung setelahnya div. Yang menjadi kombinator ini bisa macam-macam ya, tergantung kebutuhan. Kebetulan di sini untuk contoh adalah div sama p. Kalian bisa pakai yang lain sesuai dengan kebutuhan dalam website kalian nanti. Berikutnya adalah general sibling selector. Kalau general sibling selector, dia tidak hanya menyeleksi saudara immediately after, saudara berikutnya, dia bisa menyeleksi seluruh saudara setelahnya. Jadi seperti ini. Kalau tandanya adalah tanda gelombang ini ya, tanda gelombang ini di bawahnya ESC biasanya. Nah, div gelombang P, general sibling selector, maka seluruh paragraf di setelahnya div, apakah itu paragraf yang langsung setelahnya div atau yang paragraf berjarak-berjarak, dia bisa terkena stylenya. Kita langsung coba aja biar tahu maksudnya. Kita kasih nama general sibling HTML. Nah, type HTML head, nanti title-nya adalah general sibling. Oh ya, cek rekaman apakah jalan. Kemudian kita kasih style ini. Nah, if, kemudian kasih tanda gelombang P gini. Nah, kita kasih style bebas. Di sini masih contohnya masih background color. Pink misalnya. Ini. Kemudian di dalamnya body kita akan pakai. Kita kasih judul dulu. H1 general sibling, kemudian paragraf pembukanya adalah general sibling menyeleksi seluruh saudara berikutnya, baik berjarak 1 maupun lebih. Jadi seperti menyeleksi adik ke 1, ke 2, dan seterusnya, bukan hanya yang ke 1 saja, seperti adjacent sibling. Itu bedanya. Nah, general sibling itu menyeleksi adik-adik berikutnya, semua adiknya terseleksi. Jadi, tapi khusus untuk yang P ya. Jadi kalau di sini kita tuliskan div gelombang P, maka dia hanya akan menyeleksi seluruh P yang menjadi adiknya div. Oke. Kemudian di sini kita kasih div. Nah, kemudian kita kasih paragraf pertama. Ini paragraf 1 di dalam div, berarti dia menjadi anak gitu ya. Kemudian paragraf yang kedua dia juga anak tuh. Kemudian nah di luarnya div kita taruh paragraf yang ketiga di luar div, jadi dia menjadi adik ke 1. Kemudian kita kasih paragraf lagi, paragraf 4 di luar div, dia adik ke 2. Kemudian di sini kita bisa kasih elemen lain, misalnya a href google.com, kemudian Google, kemudian kita bisa kasih paragraf lagi.
paragraf 5 di luar div, dia adik ke 4, kan adik ketiganya adalah link ini ya, Google link ini, link adik ke 3. Nah, seperti itu kita coba. General sibling HTML. Nah, jadi adik ke-1, adik ke-2, dan adik ke-4 itu dia akan terkena style, tapi adik ketiga tidak. Karena apa? Karena yang di sini yang diseleksi hanya elemen P yang menjadi adiknya dari elemen div. Nah, karena link ini dia elemennya bukan P, tapi dia adalah A, maka dia tidak terkena style gitu ya. Ini jadi div gelombang P, dia menyeleksi seluruh P yang menjadi sibling atau saudaranya dari div itu, adik-adiknya, setelahnya ya. Setelahnya div. Ini divnya berakhir di sini, maka ini setelahnya div yang pertama. Seperti itu. Itu untuk CSS Combinators. Oke anak-anak, sampai di sini kita sudah belajar 3 hal ya. Selektor 4 sih. Yang pertama tadi adalah selektor descendant ya, descendant selektor seperti ini, simbolnya spasi. Jadi dia menseleksi seluruh elemen yang menjadi keturunan dari elemen tertentu. Jadi kalau div spasi P, maka dia menseleksi seluruh P yang menjadi keturunannya dari div. Keturunan itu termasuk cucu, jadi kalau misalkan dia berada di dalam elemen lain, seperti ini, dia tetap menjadi keturunannya div, selama dia tetap berada di dalamnya div, meskipun sebagai cucu. Kemudian ada selektor child, dia simbolnya tanda lebih dari, dia hanya menseleksi anaknya saja. Jadi kalau yang cucu nggak terseleksi seperti yang ini paragraf ketiga ini dia cucu, karena dia masuk ke section. Section ini sebagai anaknya div. Hanya akan menseleksi yang anak-anak saja. Kemudian adjacent sibling. Adjacent sibling dia menseleksi adik pertama, saudara berikutnya yang pertama atau adik pertama. Jadi ketika ini div ini berakhir di sini, maka paragraf ketiga ini adalah adjacent siblingnya. Ya, kalau di sini tandanya div plus P, berarti dia menseleksi paragraf yang menjadi adik pertama dari div. Adik ketiga dan seterusnya itu tidak terseleksi. Kemudian ada general sibling, dia menseleksi seluruh adik-adiknya, simbolnya adalah seperti ini, gelombang. Jadi seperti ini general sibling, dia menseleksi seluruhnya. Ini ya, saya harap kalian semua nggak bingung ya, kita bisa kalian juga selain kalian buka di localhost, kalian bisa preview di sini, open preview seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini descendant selector. Kemudian ini juga bisa kalian preview, open preview seperti itu. Ini untuk yang adjacent sibling bisa kita preview seperti ini. Kemudian yang general sibling juga kita bisa preview seperti itu. Descendant selector dia menseleksi seluruh keturunan dari sebuah elemen. Kemudian child selector dia hanya menyeleksi anaknya saja. Adjacent sibling dia menseleksi adik yang menjadi adik pertamanya. Jadi ini paragraf kedua ini di dalam div, sedangkan paragraf 3 sesaat setelahnya div, dia akan terseleksi. Paragraf 4 tidak terseleksi. Kemudian ada general sibling. Nah, general sibling itu seluruh adik-adiknya terseleksi.
yang masuk ke selektor. Begitu anak-anak, saya tunggu pertanyaannya ya, jangan malu untuk bertanya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di materi CS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.